Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mawaida. Perusahaan selanjutnya yang akan IPO ini berasal dari industri restoran yang berasal dari Yogyakarta. Perusahaan ini nantinya akan listing di bursa kita dan akan masuk ke dalam papan akselerasi. Terakhir kali perusahaan IPO yang masuk papan akselerasi yaitu SMKM dan Nano. Dan keduanya sempat mengalami ARB di hari pertamanya listing. Lalu, apakah perusahaan ini juga akan mengalami hal yang sama di hari pertamanya listing nanti? Dan bagaimana kinerjanya serta prospek mengenai perusahaan ini ke depannya? Daripada bingung, mari kita bahas prospektusnya. Perusahaan yang akan IPO kali ini yaitu PT Indoboga Sukses Terbuka, atau nantinya akan listing dengan kode ticker IBOS. Berdasarkan keterangan di prospektusnya, IBOS ini baru berumur 3 tahun, atau tepatnya berdiri pada tanggal 16 Januari 2019. Untuk kantor pusatnya berada di Jalan Randu Goang, Desa Sendangadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Untuk saat ini, perseroan memiliki dan mengoperasikan di Monaco Restoran dengan nuansa Eropa, yang memiliki kapasitas hingga 2.000 orang yang lokasinya terletak di sisi utara kota Yogyakarta. Perseroan sebagai perusahaan holding saat ini memiliki 3 perusahaan anak, yaitu PT Sofia Berkah Abadi, PT Kairos Sukses Indonesia, dan PT Indonesian Harvest. Selanjutnya ke bagian informasi mengenai IPO-nya. Untuk IPO kali ini, perseroan berencana akan mengeluarkan saham sebanyak 1,6 miliar, atau setara dengan 20% dari total keseluruhan sahamnya, yang akan ditawarkan dengan rentang harga 65 sampai dengan 100 rupiah per lembarnya. Sehingga dana yang akan dihimpun nanti itu berkisar di 104 miliar, 104,47 miliar sampai dengan 160,73 miliar. Untuk penawaran awalnya akan dimulai dari tanggal 31 Maret hingga 6 April 2022. Sedangkan untuk masa offeringnya diperkirakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 April dan akan tercatat di bursa kita pada tanggal 25 April 2022. Pada gelaran IPO kali ini, PT Indoboga Sukses akan menunjuk PT Surya Fajar Sekuritas dan PT NH Korindo Sekuritas untuk menjadi underwriter-nya. Dan untuk kalian yang ingin tahu mengenai track record-nya, bisa kalian cek videonya di pojok kanan atas. Dan bersamaan dengan IPO kali ini juga, perseroan juga akan mengeluarkan waran bagi pemegang saham baru dengan rasio 2:1. Selanjutnya ke bagian struktur permodalan. Jika kita lihat di sini, pemegang saham dari perseroan semuanya merupakan pihak korporasi. Dan yang akan menjadi pengendali utama yaitu PT Goldman Investindo Sedaya dengan kepemilikan saham lebih dari 50%. Sementara itu yang akan menjadi ultimate beneficial owner-nya yaitu Bapak Edi Nugroho, yang juga merupakan pemegang saham utama dari PT Goldman Investindo Sedaya. Selain itu juga ke semua pemegang saham perseroan kecuali PT Markasia Investama Prima Asia itu telah bersedia untuk tidak mengalihkan sahamnya dalam kurun waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Selanjutnya ke rencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Secara garis besar, sebenarnya penggunaan dana hasil IPO-nya ini terbagi menjadi 2, yaitu akan digunakan untuk keperluan belanja modal sebanyak 21,18% dan modal kerja sebanyak 78,82%. Yang kemudian hal tersebut akan digunakan oleh perseroan dan sisanya akan digunakan untuk setoran modal ke anak perusahaannya. Sebenarnya ada juga yang akan digunakan untuk pembayaran utang, yaitu utang usaha dan utang pajak. Dan hal tersebut masuk ke bagian modal kerja, sehingga tidak diketahui seberapa banyak yang akan digunakan untuk keperluan pembayaran utangnya. Jadi ya tidak bisa dibahas secara detailnya. Lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, sebenarnya di sini tidak banyak yang bisa dibahas, karena
perusahaannya juga masih tergolong baru. Hanya saja untuk peningkatan yang signifikan pada aset lancarnya itu terjadi pada bagian persediaan, berupa makanan, minuman, ikan beku, ikan dalam proses, dan lain-lain. Sedangkan untuk aset tidak lancarnya, itu terjadi pada bagian aset tetap, berupa tanah dan bangunan. Suatu hal yang masih normal untuk perusahaan yang baru memulai bisnisnya. Nah, untuk bagian liabilitas dan ekuitas pun masih normal, menurut saya. Karena perusahaannya juga belum lama beroperasi. Hanya saja, ada aktivitas konversi hutang yang dilakukan oleh PT Goldman Investindo Sedaya pada Oktober 2020, yang mengakibatkan penurunan pada liabilitas jangka panjang dan peningkatan pada ekuitas. Lanjut ke laporan laba ruginya. Jika kita lihat di sini, walaupun perusahaan masih tergolong baru, akan tetapi baik dari segi pendapatan maupun labanya mengalami pertumbuhan. Dan perlu diketahui bahwa meningkatnya pendapatan perseroan ini, penyebab utamanya itu bukan berasal dari usaha restoran, melainkan oleh anak perusahaannya, yaitu PT Indonesian Harvest, yang bergerak di bidang industri pengolahan dan perdagangan ikan beku. PT Indonesian Harvest berkontribusi lebih dari 50% terhadap pendapatan yang dialami oleh perseroan. Nah, berikut merupakan valuasi perseroan jika dihitung menggunakan harga tertinggi pada penawaran awal sahamnya, yaitu di harga Rp100 per lembar. Lalu bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Bagi kalian yang tertarik untuk investasi jangka panjang, saya tidak bisa berkomentar banyak, karena perusahaannya masih tergolong baru, sehingga kinerjanya tampak normal-normal saja, baik dari segi posisi keuangan maupun pertumbuhan perusahaan. Sehingga tidak bisa diketahui apakah nantinya ketika ada masalah yang dihadapi, perusahaan mampu bertahan dan terus bertumbuh atau tidak. Sedangkan untuk kalian yang hanya tertarik untuk memanfaatkan momentum IPO-nya, sudah jelas saham ini cukup menarik untuk dipertimbangkan karena ada warannya. Akan tetapi perlu diingat bahwa perusahaan ini masuk ke dalam papan akselerasi, sehingga persentase ARB-nya lebih besar daripada papan utama ataupun pengembangan. Ditambah 2 IPO terakhir di papan akselerasi, yaitu SMKM dan Nano juga sempat mengalami ARB di hari pertamanya listing. Untuk itu, sesuaikan strategi kalian dengan resiko yang bisa kalian tanggung sendiri. Apakah kalian akan ikut IPO-nya karena ada warannya, atau menunggu di pasar reguler berharap sahamnya langsung ARB kemudian baru beli lagi, atau tidak ikut sama sekali IPO-nya karena trauma dengan papan akselerasi. Semua keputusan itu ada di tangan kalian masing-masing. Sedangkan untuk saya pribadi, saya tetap akan ikut IPO-nya dengan catatan tidak ada sentimen negatif mengenai saham ini sampai saatnya listing nanti. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Tetap ingat bahwa ini merupakan pendapat pribadi saya dan bukan merupakan ajakan untuk membeli sahamnya. Sampai jumpa di pembahasan video saya selanjutnya.